Halo semuanya, selamat datang di sesi pemetaan khusus kita. Yuk, gak basa-basi, kita langsung bedah aja materinya. Hari ini, kita bakal bongkar pergerakan harga emas alias si XAU-USD ini, tapi pakai kacamata yang agak beda dan super tajam, yaitu Auction Market Theory atau teori pasar lelang. Nah, buat kalian yang udah mulai capek atau pusing nebak-nebak kemana sih sebenarnya arah market ini, kalian ada di tempat yang pas banget. Kita bakal ngelihat gimana institusi besar ngegerakin harga dan pastinya gimana kita bisa curi start buat posisiin diri kita dengan cerdas. Coba deh perhatiin apa yang lagi terjadi di layar sekarang. Ini adalah chart 30 menit XAU-USD dan posisinya lagi menarik banget loh. Kelihatan jelas kan sebelumnya para buyer tuh bener-bener agresif, ngambil alih kendali dan dorong harga naik kencang dari bawah. Tapi sekarang kita udah nggak ngelihat pergerakan naik satu arah yang mulus itu lagi. Market ibaratnya lagi ambil napas. Harga mulai kelihatan konsolidasi, muter-muter di situ aja, dan mulai ngebentuk apa yang kita sebut sebagai rotasi nilai baru atau value rotation. Intinya, ini tuh masa transisi, dan asyiknya, di mana ada transisi, di situ pasti ada peluang. Oke, agenda kita hari ini simple aja. Ada 3 poin utama. Pertama, 3 zona lelang utama. Terus yang kedua, konfirmasi entry, dan yang terakhir pastinya manajemen resiko. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, 3 zona lelang utama alias area referensi yang dipakai sama institusi-institusi raksasa di luar sana. Kalau dilihat sekilas, pergerakan harga tuh kadang kelihatan acak atau kaos ya. Tapi sebenarnya kita bisa bagi itu semua jadi area-area yang terukur jelas. Pertama, kita punya zona keseimbangan saat ini atau current balance area. Letaknya persis di rentang 4.505 sampai 4.515. Ini titik equilibrium kita sekarang. Nah, kalau harga dapat dorongan kuat ke atas dari sini, dia bakal masuk ke zona premium, area supply di 4.535 sampai 4.545. Di zona ini emas udah dianggap kemahalan. Tapi sebaliknya, kalau area keseimbangan tadi gagal nahan harga, siap-siap aja harga meluncur ke bawah, nyari likuiditas di zona diskon. Area demand yang murah di kisaran 4.485 sampai 4.495. Sekarang, coba kita zoom in ke angka-angka mikronya. Perhatiin titik-titik krusial ini. Garis konfirmasi sentral kita itu ada di 4.508. Terus, harga penutupan terakhirnya ada di 4.509. Asal tahu aja ya, level 4.509 ini ibarat medan perang jangka pendek yang super sengit antara buyer dan seller. Benar-benar titik porosnya. Kalau pembeli berhasil menang di area keseimbangan ini, target selanjutnya ada di zona premium di level kunci 4.538. Dan bahkan, bukan nggak mungkin, harganya melesat terus sampai ke batas atas ekstrim di 4.566. Lanjut ke bagian kedua, konfirmasi entry. Di sini kita bakal bahas bedanya acceptance alias penerimaan dan rejection atau penolakan pasar. Nah, kutipan ini tuh menurut saya benar-benar ngerangkum inti dari auction market theory. Kita tidak pernah menebak arah, melainkan menunggu reaksi. Ini loh teman-teman, sebagai trader retail, tugas kita tuh bukan jadi peramal yang nebak masa depan. Kita nggak boleh asal lompat buka posisi cuma karena harga kebetulan nyentuh satu garis. Kita ini reaktor. Tugas kita cuma duduk manis, pantau dengan sabar, sampai para institusi besar ngasih reaksi di zona-zona kita tadi. Dan baru deh, kita nebeng ombak mereka. Jadi, reaksi valid kayak gimana sih yang bisa kita jadiin konfirmasi? Kita bedah 2 skenarionya ya. Buat konfirmasi beli yang aman, kita punya 2 opsi. Opsi pertama, sabar tunggu harganya jatuh dulu ke zona diskon di bawah sana, di 4.485 sampai 4.495. Terus kita cari reaksi penolakan yang kuat. Opsi kedua, dari posisi sekarang, harganya sukses nembus ke atas level 4.515 dan bertahan di sana, ini yang kita sebut acceptance. Di sisi lain, kalau kalian mau ambil posisi jual, aturannya jelas banget. Kita wajib nyari tanda-tanda penolakan pas harga nyoba naik ke zona premium di kisaran 4.535 sampai 4.545. Terus kalian mungkin mikir, oke, teorinya paham, tapi bentuk penolakan di chart itu kayak gimana wujudnya? Gampang kok kalau kalian udah tahu apa yang dicari. Kalau harga lagi turun ke zona diskon, perhatiin deh, ada nggak ekor candle bawah yang panjang banget? Atau mungkin muncul pola bullish engulfing yang gede banget sampai nelan candle sebelumnya. Itu tuh sinyal kuat kalau buyer tiba-tiba agresif nyapu bersih likuiditas. Sebaliknya, kalau harga lagi naik dan nyamperin level premium di 4538, waspadai kalau tiba-tiba volumenya ciut, atau malah muncul formasi pin bar di pucuk. Volume yang mengecil pas harga naik itu artinya pembeli udah kehabisan bensin. Fix itu konfirmasi institusi mulai lepas barang buat siap-siap turun. Kita sampai di bagian ketiga, dan jujur aja, ini bagian yang paling menentukan, manajemen resiko. Alias, matematika buat bertahan hidup di market. 1:2,
Rasio risk to reward ini tuh udah kayak hukum alam di strategi kita. Nggak bisa ditawar sama sekali. Maksudnya gini, setiap kali kalian ngerisikoin 50 pips, target profitnya wajib mutlak minimal 100 pips. Percuma banget kan analisis chart sampai begadang, kalau ujung-ujungnya kalian ngerisikoin seluruh modal cuma buat cuan receh. Buat bisa survive di market dalam jangka panjang, kita dituntut buat disiplin buta sama rasio ini. Dan buat mastiin rasionya tetap masuk akal, penempatan stop loss itu harus pakai logika, bukan pakai perasaan. Kalau kalian mutusin buat eksekusi beli di area keseimbangan kita saat ini, stop loss itu wajib ditaruh di luar batas zona, yaitu di bawah 4.500, idealnya sih di 4.495. Logikanya gampang, kalau harga sampai ngejebol angka itu berarti struktur lelang jangka pendek yang kita yakini udah gagal total, market siap terjun bebas. Kalau maksain sell dari zona premium, stop loss-nya harus ketat di atas 4.546. Begitu level itu tembus, itu artinya buyer lagi ngamuk, dan kita harus buru-buru cabut. Tapi tenang, kabar baiknya gini, kalau kalian bisa nahan ego dan sabar nunggu konfirmasi yang pas, struktur pasar sekarang tuh bener-bener lagi ngasih setup yang cakep banget. Bayangin aja, jarak dari garis konfirmasi keseimbangan kita di 4.508 buat jalan ke batas premium di 4.538 itu nawarin potensi pergerakan masif, sekitar 300 pips. Dengan ruang gerak segede itu, dapetin rasio 1:2 itu bener-bener masuk akal. Ini bener-bener lingkungan trading yang sehat banget. Dan ini bawa kita ke kesimpulan pemetaan hari ini. Kayak yang udah dibahas tadi, emas sekarang lagi nongkrong di persimpangan yang benar-benar krusial di 45509. Selanjutnya bakal kemana? Ya semuanya murni tergantung gimana reaksi institusi dari titik ini. Jadi pertanyaannya buat kalian, apakah kalian masih mau main tebak-tebakan kemana harga bakal pergi, kayak lagi lempar koin? Ataukah kalian mau mulai nerapin disiplin murni, pantau level-level tadi secara objektif, dan sabar nunggu konfirmasi pasar sebelum pencet tombol? Saran saya, buang jauh-jauh deh kebiasaan spekulasi. Mulai sekarang, biasain observasi, dan jadiin struktur market ini sebagai panduan utama kalian. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan mendalam ini bareng saya. Jaga terus psikologi trading kalian ya, dan sampai jumpa di sesi analisis berikutnya.